Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Doditan dan Geraha Mualaf Jakarta di dalam seri spesial bulan Ramadan dengan topik serba-serbi Quran. Kali ini tetap ditemani dengan Syekh Ridho. Ya. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam Maulana. Tetap sehat ya Syekh ya? Alhamdulillah Maulana. Insyaallah, alhamdulillah. Sekarang seri ke-25 ya? 24, mohon maaf, kecepatan berarti. 24 ya? Sekarang seri 24 ya, alhamdulillah. Beberapa seri terakhir kita sudah membicarakan tentang menjawab syubhat-syubhat tentang Quran. Ya. Dari pihak di luar Islam yang ingin menyerang Islam. Nah, kali ini kita akan tampilkan lagi satu lagi ayat ya, mengenai ayat yang sering dipakai untuk menyerang Islam. Ya, ini ayat yang dimaksud adalah di Quran surat Al-Zukhruf ayat 61 ya. Quran surat ke-43 ayat 61 bisa ditampilkan. Nah, ini saya perbesar dulu, silakan Syekh. Bismillah. Nah, ini yang paling atas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza shiratun mustaqim. Nah, di sini terjemahannya adalah dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Nah, ayat ini memang sering dipakai oleh kaum di luar Islam yang menyerang Quran atau Islam dengan argumen atau klaim seperti ini. Lihat, Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Pertama itu. Ya. Yang kedua, jangan ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Aku di sini dianggapnya adalah Nabi Isa Al-Masih. Inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus maksudnya apa? Dikaitkan dengan ayat di dalam Bible, di dalam Yohanes 14 ayat 6, yang dikatakan bahwa Yesus berkata, akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Nah, jadi ini ayat mau disamakan dengan Bible, bahwa inilah sama, yaitu Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, dan suruh mengikuti Isa, dan Isa adalah jalan yang lurus. Begitu. Kira-kira gimana sih? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita tetap menghadapi masalah tetap tidak diganti. Mereka bukan hanya Quran ilmu, mereka bukan hanya Quran fikih, bukan. Mereka adalah iri dan dengki. Itu intinya. Buktinya bagaimana? Kalau mereka fokus sedikit, kita balik lagi di ayat yang di dalam surat Al-Imran. Isa dirinya mengatakan, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budu, hadha siratun mustaqim. Tamam? Ya, balik lagi. Yang hampir 48, hampir. Ya, 46 kalau nggak salah ya. Hampir 48. La, bukan ini. 8. 48. Oh, ini. Bukan. La, turun lagi. Ya, maksud saya naik ya. Oh, naik. La, yani naik. Ya, artinya 49. Oh, 49. Nah, ini 49. Sebentar. Ya, 51. 51. Aha. Okay. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Itu kata siapa? Kata Nabi Isa. Ya. Dia bilang apa di sini? Artinya sesungguhnya Allah Tuhan dan Tuhanku dan Tuhanmu. Ya. Karena itu sembahlah Dia. Ya. Inilah jalan yang lurus. Jadi yang jalan lurus siapa? Isa atau Allah Subhanahu wa taala? Dia. Itu pertanyaan ya. Itu jawabnya. Ya. Itu jawabnya pelan-pelan ya saudara. Pelan-pelan ya saudara. Karena Al-Quran salah satu. Tafsir Al-Quran, ada tafsir Quran dengan Quran. Ada tafsir Quran dengan hadis. Ada tafsir Quran dengan bahasa. Bisa semuanya segala macam ini akhirnya menunjukkan atau mensampaikan ke jalan yang lurus. Kalau kamu fokus di sini dia menyebutkan bahwa itu siratun mustaqim. Itu jalan yang lurus. Kamu berpikir bahwa jalan yang lurus khusus Nabi Isa. Oke. Di sini bilang Inna Allah Rabbi wa Rabbukum, Allah adalah Tuhan kamu dan Tuhan saya. Ya, hadza sirat fa'budu, maka hambahkan Allah. Inna hadza sirat,
itu jalan yang lurus. Jelas ya? Jelas banget. Gak butuh saya belajar bahasa Arab. Gak butuh saya gini. Tidak butuh jadi ahli tafsir. Gak butuh ilmu tafsir. Betul. Yang penting kamu apa? Masuk kumpul ini, kumpul itu. Jangan. Al-Quran adalah apa? Satu kurikulum, satu sumber, satu Tuhan, satu Rasul, satu Nabi, dikumpul dengan orang dipercaya, dengan secara tidak ada keraguan. Subhanallah. Subhanallah, Allah Maha yang besar. Saat menyebutkan ayat yang pertama di dalam Al-Quran, tidak ada keraguan. Iya. Zalikal kitabul Zalikal kitabul la raiba fih. Tidak ada keraguan. Bagaimana? Kumpul, berbandingan. Ayat di sini, ayat di sana. Kata di sini, kata di sana. Satu. Iya. Tidak mungkin ada keraguan. Jawaban kamu, sebelum saya mentafsirkan, itu salah satu cara tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran ayat dengan ayat. Tidak usah kamu belajar sejarah. Tidak usah kamu belajar bahasa Arab. Tidak usah. Al-Quran sama Quran. Itu jalan yang lurus. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum. Itu kata Isa alaihi afdalus salam. Yang saya percaya sama Nabi Isa. Tapi itu intinya saudara saya. Kuffaran hasad. Firman Allah. Kuffaran hasadan min indu. Hasad itu iri dan dengki. Mereka tidak bisa. Nafsunya tidak bisa menerima Al-Quran. Jalan yang lurus. Tidak bisa. Ada orang yang suka kekotoran. Ada. Ada orang suka kekotoranan. Tidak. Kotor. Suka kotor. Tidak suka kebersihan. Ada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Pada sama Bani Israel, sama saat menubrol sama Nabi Musa. Nabi Musa kasih mereka al-man was-salwa, makan dan minum turun dari langit. Mereka tidak mau. Dan mereka mau apa? Mau makanan yang biasa dari negara Mesir. Jadi Musa mengatakan sama mereka, bilang sama mereka, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kamu mencari yang lebih kurang dari yang lebih bagus? Ada. Jadi ada macam manusia suka yang lebih kurang, tidak suka yang lebih bagus. Ada macam manusia seperti ini. Jadi kalau kamu fokus sedikit ya saudara, baik non muslim atau muslim dengan Al-Quran, jawaban di dalam dia. Iya, betul. Biar sebelum kita mentafsir, kasih kamu undang-undang tafsiran bagaimana menurut Al-Qurtubi, menurut At-Tabari, menurut Imam Asy-Sya'rawi, menurut Imam Muhammad Abdu, menurut Ibn Taimiyah. Gak usah kamu masuk detail seperti itu. Tapi pelan-pelan. Jawabannya Nabi. Jadi kalau belajar Quran itu sampai kapan sih? Sampai orang itu paham sekali Quran. Sampai kapan? Sekurang-kurangnya Al-Baqarah dan Al-Imran. Karena apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih orang wali menjadi pemimpin negara atau kota berdasar hafalan dan pemahaman Al-Baqarah dan Al-Imran. Hanya. Jadi sekurang-kurangnya kamu menghafal dan mentafsir makna dan maksud Allah dalam Al-Baqarah dan Al-Imran itu cukup bagi kamu. Karena Al-Baqarah dan Al-Imran diambil 5 juzuk. Jadi dan Al-Baqarah kenapa? Karena Al-Baqarah dan Al-Imran diisi semuanya ciri-ciri khas kurikulum dan Al-Quran. Jadi belajar Quran bukan sampai mati sih. Ya itu yang Al-Quran menwajibkan kita tadabbur Al-Quran. Ya, tidak menwajibkan kita menghafal, tidak menwajib. Hafalan Al-Quran tidak wajib. Tapi tadabbur Al-Quran wajib. Tadabbur artinya apa sih? Tadabbur itu artinya paham maksud Allah. Bukan kata arti. Kata arti ada beda. Kamu lihat. Orang yang terjemahan dengan bahasa Indonesia di sini benar, di sini dia selalu berbaiki. Karena dia kurang paham bahasa. Jadi maksud saya apa? Bukan kata arti. Tadabbur. Maksud Allah apa dari ayat ini? Nah, kalau saya tadi bilang terjemahan orang bisa berbeda, kita coba buktikan ya saya. Kita buktikan. Ini tadi yang As-Zukhruf ayat 61. Saya bacakan lagi nih terjemahannya nih. Silahkan. Ya. Supaya pemirsa paham nih maksudnya Syekh nih. Di Az-Zukhruf ayat 61 dikatakan, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Seolah-olah terjemahan ini mengatakan bahwa
yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah Nabi Isa itu. Seolah-olah. Pertama ya, seolah-olah. Kedua, di sini ada kata-kata ikutilah aku, orang yang mencoba memelintir ayat Quran, mencoba memahami dan menafsirkan bahwa yang disebut aku ini di sini adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Padahal yang disebut aku ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bandingkan dengan terjemahan yang lain. Kita coba lihat di sini. Di sini juga ada Az-Zukhruf ya, ayat 61. Dikatakan apa? Sesungguhnya dia atau Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Jadi penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu adalah pertanda akan datangnya hari kiamat. Ya, itu pertama. Yang kedua, oleh karena itu janganlah sekali-kali kamu ragu tentang kiamat itu dan ikutilah petunjukku. Ya, bukan petunjukku. Di sini tidak salah. Karena bahasa Arab petunjuk aja. Bukan ku. Ya, artinya di sini kalau tadi kan menggantikan ikutilah aku. Tadi yang terjemahan sebelumnya. Ini petunjukku itu salah. Bahasa Arab tidak ada ku. Maksudnya, kalau itu kan ada tanda kurung sih. Ada kurung. Ada kurung itu artinya penjelasan. Ya. Tetapi di situ kan yang tadi berbeda dengan terjemahan sebelumnya, ikutilah aku, gitu kan? Aku di situ kan maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini dijelaskan petunjukku, ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Ini adalah jalan yang lurus begitu. Kenapa orang-orang yang mencoba memelintir pengertian ayat ini mencoba mengatakan bahwa Nabi Isa memberikan petunjuk tentang hari kiamat, itu karena mungkin terjemahan yang berbeda. Tetapi sebenarnya dimaksud daripada ayat itu yang menjadi petunjuk hari kiamat atau pertanda hari kiamat itu adalah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Betul sih? Kelahiran Nabi Isa itu bertanda? Kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu memberikan pertanda bahwa memang akan ada hari kiamat. Karena di situ Nabi Isa alaihissalam kan dilahirkan dengan mukjizat, hanya dengan kun fayakun. Itu kan? Semisal penciptaan Nabi Isa sama seperti dengan penciptaan Nabi Adam. Betul. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah liat, Nabi Isa diciptakan juga dengan kun fayakun. Iya. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah keajaiban daripada kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu memberikan pertanda akan memang nanti ada hari kiamat gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa yang disuruh mengikuti itu mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Petunjuknya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui nabi-nabinya. Itulah yang disebut dengan jalan yang lurus. Maka itu setiap kali kita sholat selalu ihdinas siratal mustaqim. Ya. Dan kalau menggunakan ayat ini kemudian dicocokkan dengan Bible yang dikatakan aku adalah jalan dan hidup dan kebenaran. Nanti dulu. Silahkan. Ini berbeda nih. Ini berbeda. Konteksnya berbeda. Kalau di sini jalan yang lurus adalah jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Bible yang dimaksud jalan adalah Yesus. Yesus dianggap sebagai jalan. Dia adalah hamba Allah yang memberikan jalan kepada Bani Israel untuk selamat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dimaksud atau dipahami oleh kita yang orang Kristen bahwa karena Yesus jalan maka dialah Tuhan menurut mereka. Begitu ya. Saya punya bukti. Silahkan. Oke. Ada sebuah bukti yang cukup menarik nih. Ini adalah pola pikir orang-orang zaman dulu. Oke. Ada sebuah buku, The Greatest Celestial Deception. The Greatest. Jadi penipuan perbintangan paling besar. Yang menulis Sam Oputa. Sam Oputa ini bukan Muslim sih. Orang mana? Ini kalau nggak salah. Orang Eropa ya? Orang Eropa. Ya. Dia mengatakan di halaman ini begini sih. Mungkin saya bisa baca. Ini dalam bahasa Inggris. Yang ini. Mitra like Jesus. Mitra seperti Yesus. Was venerated as the way, the truth, the life, the light, the word, the Son of God, and as the God shepherd. Nah, jadi Dewa Mitra seperti halnya Yesus sangat dihormati sebagai apa? Sebagai jalan, kebenaran, kehidupan, terang, firman, apa nih? Son of God, anak Tuhan atau anak Allah. Dan sebagai apa? Good Shepherd, gembala yang baik. Good Shepherd. Istilah gelar-gelar ini sama dengan yang ada di dalam Bible untuk Yesus. Jadi apa bedanya Yesus dengan Dewa Mitra?
Maksud saya ada gitu. Ya. Ada kesamaan. Kesamaan antara orang-orang Kristen yang menuhankan Yesus, yang disebut sebagai jalan dan hidup dan kebenaran, gembala yang baik, terang dunia, sama dengan halnya Dewa Mitra yang disebut sama seperti Yesus. The way, the truth, the life, the word, the light, kemudian the good shepherd, gembala yang baik. Jadi ada pola pikir yang sama. Pola pikir yang sama orang-orang zaman dulu. Makanya di surat At-Taubah dikatakan kaum Yahudi menyebut Uzair putra Allah. Uzair ibn Allah. Kaum Nasrani menyebut Isa putra Allah. Putra Allah. Mereka mengatakan itu berdasarkan perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Sebelumnya. Siapa orang-orang kafir sebelumnya? Salah satunya ini. Yang menyebutkan Dewa Mitra juga sebagai putra Allah. Ya, besar, bagus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini bukti bahwa pola pikir orang zaman dulu, bahkan sebelum ada Nabi Isa, sebelum ada Yesus, orang sudah berpikir kalau ada orang yang punya kemampuan lebih, yang bisa membuat sesuatu yang di luar kemampuan orang biasa, langsung disebut sebagai dewa. Iya. Ya, orang bisa menyembuhkan orang, bisa membangkitkan orang mati, langsung dewa. Dewa. Begitu kan? Betul. Bahkan di dalam Bible sendiri, itu jalan dewa. Nah, yang disebut dengan Paulus dan Barnabas, ketika mereka menyembuhkan orang lumpuh di tepi kolam, orang-orang di sekitarnya yang melihat dewa-dewa telah turun. Paulus disebut Hermes, Barnabas disebut Dewa Zeus. Dewa Zeus. Nah, jadi orang-orang zaman dulu memang pola pikirnya masih kental dengan ajaran pagan atau yang menyembah dewa-dewa. Ini juga sama, Dewa Mitra juga disebut sebagai the way, the truth, and the life, bahkan the light, the shepherd, the word, son of God, good shepherd. Yesus juga disebut gembala yang baik. Oh iya. Bagaimana? Ya, ini bukti. Bukti bahwa pola pikir orang zaman dulu memang begitu. Ya. Jadi nauzubillah mujalik, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang tersesat. Alhamdulillah. Alhamdulillah dan mubarak kegiatan kamu. Allahu Akbar, kamu menambil pikiran mereka dan menjelaskan untuk orang pemirsa. Semoga dikabulkan semuanya kegiatan kamu. Allahumma amin. Bahkan ada satu lagi sih. Ya, silahkan. Ini ada buku yang menceritakan tentang apa? The world's 16 crucified saviors. Juru selamat dunia, 16 juru selamat dunia yang disalib. Jadi sebelum ada Yesus yang diceritakan disalib di dalam Bible, sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya, sudah ada 16 tokoh juru selamat dunia yang disalib. Juru selamat. Jadi bagaimana? Horus juga disalib sebagai juru selamat. Krishna juga disalib juga juru selamat. Ada 16 di sini kalau mau dibaca nih. Waladhdallin amin. A'udzubillah min dzalik. Allahumma lakal hamdu. Jadi penjelasan daripada surat Quran surat Az-Zukhruf ayat 61 yang dimaksud memberikan pertanda hari kiamat itu adalah dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Di mana kelahirannya adalah kelahiran yang ajaib, ya, bahwa itu adalah mukjizat. Allah Subhanahu Wa Taala mampu membuat mukjizat. Nabi Isa alaihissalam lahir dari seorang perawan, ya, bukan berarti kita menyamai orang-orang pagan yang juga percaya ada dewa yang lahir dari dari seorang perempuan karena dia anak dewa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mampu membuat hal yang sama dengan mereka, sama seperti halnya ketika Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Firaun. Firaun punya tukang sihir kan, banyak tukang sihir. Iya. Ya, ketika Nabi Musa datang membawa tongkat, tongkatnya juga bisa menjadi ular. Membatalkan perbuatan seorang sahir. Ular-ular ciptaan dari tukang sihir Nabi Firaun semua dimakan sama ularnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi itu adalah mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menandingi, ya, menandingi sihir-sihir mereka. Begitu juga dengan yang di Isa al-Masih. Mudah-mudahan begitu sih. Wallahualam ya. La bagus. Itu benar, betul. Tapi yang juga harus ketahuan perlu ketahui orang pemirsa, sebab turun surat Az-Zukhruf. Sebab turun surat Az-Zukhruf yang di dalamnya ayat yang ada masalah sekarang kita membahas. Sebab turun surat Az-Zukhruf ada kaum Yahudi dan ada kaum Nasrani. Dan ada musyrikin yang menghamba batu, menkumpul dan menajak Muhammad. Biar apa?
perdapatan. Di mana? Di dalam Makkah. Mereka bertanya Muhammad, ya Muhammad, wahai ya Muhammad, kamu bilang di dalam Al-Quran kamu bahwa orang kita dan Tuhan kita di neraka. Sebentar, mereka bilang, ya Muhammad, kamu bilang di dalam Al-Quran bahwa kita orang musyrik dan menghamba batu dan orang Yahudi dan orang Nasrani akan masuk neraka sama Tuhan yang mereka. Kalau saya menghamba batu, saya dan batu akan masuk neraka. Itu kata Muhammad dalam Al-Quran. Kalau saya menghamba Isa, jadi saya dan Isa akan masuk neraka. Kalau saya menghamba Uzair, saya dan Uzair neraka. Kalau saya menghamba malaikat, karena mereka menghamba malaikat, jadi saya dan malaikat akan masuk neraka. Jadi bagaimana Isa yang kamu mengagungkan akan masuk neraka? Itu sebab turun surah Az-Zukhruf. Sebab turun surah Az-Zukhruf. Sesama. Pikiran sesama. Sesama pikiran mereka. Tidak mungkin mereka akan stop. Mencari jalan, menghancur, iri dan dengki. Karena memang sudah ada pola-pola pemikiran manusia zaman dahulu yang mendewakan manusia. Ya, betul. Dan itu juga pengaruh juga dari sistem-sistem kepercayaan orang-orang Helenisme. Helenisme. Helenisme yang mempercayai Dewi Helen, Dewa Zeus. Dewa Zeus itu macam manusia, betul. Ya, Dewa Zeus punya anak dari perempuan, ada Hercules, ada Perseus, setengah manusia, setengah dewa. Dia nyaman menghamba sesuatu selain Allah. Nyaman. Jadi konsepnya Hercules, setengah manusia, setengah dewa, tidak ada bedanya dengan konsep Yesus yang dianggap sebagai sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan atau dewa. Nah, jadi sebenarnya konsepnya sama sih, cuman mungkin detailnya berbeda. Iya, betul, sama. Itu satu ide. Ya, betul. Ya, silahkan. Baik ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini menjawab daripada tuduhan-tuduhan terhadap Quran ya, Syekh. Sudah berapa menit? Lupa. 22. Alhamdulillah. Kalau begitu kita akan mempersilahkan para pemirsa untuk berbuka puasa di beberapa hari terakhir di bulan Ramadan ini. Semoga kita semakin bersemangat ya menjalankan bulan Ramadan di tahun ini. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, saya mohon tutup. Ya, silahkan. Ya, buat para pemirsa terima kasih banyak atas perhatiannya. Buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilahkan mengirimkan ke BSI nomor rekening 111889988 atas nama YPM Atawi Jakarta. Dan bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan berjumpa kembali di episode-episode selanjutnya yang lebih menarik lagi. Nanti setelah ini kita akan bahas apa sih? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ya. Karena itu dan juga nanti menutup kajian kita yang berseri ini, kita akan tutup dengan topik makna daripada Idul Fitri ya, saya. Insya Allah. Baik, kalau begitu sekali lagi terima kasih perhatiannya para pemirsa. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.